Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 4. Nah, ini soal stoikiometri yang secara lengkapnya seperti ini ya. Jadi ada mol awalnya, dan kemudian nanti yang ditanya adalah bahan-bahan baik yang terbentuk ataupun yang sisa. Oke, langkah dalam mengerjakan soal seperti nomor 4 ini, nanti nomor 4 dan nomor 5 bersama. Yang pertama adalah kamu mencari tahu dulu mol-mol zat yang bereaksi. Zat yang bereaksi itu ada CH4 sama O2. Nah, kamu cari dulu mol CH4-nya itu berapa di soal? Oh, ini ya, 2 mol. Kemudian mol CO2-nya, mol O2-nya, oksigennya berapa? Oh, di sini 4 mol. Kemudian setelah molnya sudah diketahui semua, nah ini catatan ya. Kalau misalkan belum diketahui mol terus bagaimana? Ya kita cari molnya dulu pakai konsep mol. Ini kan kebetulan soalnya sudah diketahui molnya. Langkah yang kedua adalah menuliskan reaksinya. CH4 ditambah dengan O2 panah CO2 plus H2O. Nah, kemudian di sini ada keterangan belum setara, ini harus disetarakan dulu. C-nya 1, H-nya 4, berarti sini kali 2. Kemudian O-nya 2 sama 2 berarti 4, di sini kali 2. Reaksinya sudah setara, kemudian kamu buat mula-mula. Ini nanti selanjutnya kita sebutnya MRS. Oke, mula-mula reaksi sisa. Oke, jadi MRS. Nah, mula-mula kita tulis saja ini 2 mol, ini 4 mol. Tapi sini belum ada, ini belum ada. Nah, tantangannya adalah kalian harus mencari yang bereaksi habis itu siapa. Saya misalkan contohnya, misalkan di sini 2. Kita tahu perbandingan molnya berapa ini? 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini perbandingannya. Berarti kalau di sini 2, 2 bagi 1 kali 2, 4. Nah, ini kan berarti tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena boleh ini. Yang penting tidak terlalu besar salah satunya. Ini bisa. Kemudian 2 bagi 1 kali 1 berarti ini 2. 2 bagi 1 kali 2 berarti 4. Nah, ini habis, ini habis. Oh, ternyata ini habis bereaksi nih. Habis semua. Kalau habis semua kita sebutnya sebagai bereaksi sempurna. Nah, ini 2 mol, ini 4 mol. Sekarang kita lanjutkan pertanyaannya. Mol gas CO2 dan H2O yang terbentuk. Nah, ini sudah kejawab. Yang A. Oh, berarti mol CO2 yang terbentuk adalah 2 mol. Oh, mol H2O yang terbentuk adalah sebanyak 4 mol. Ini yang A. Sekarang yang B. Tentukan volume gas CO2 yang terbentuk diukur pada kondisi STP. Nah, ini kita balik lagi pada konsep mol. Masih ingat ya? Segitiga konsep molnya. Jadi di sini volume, di sini mol, di sini 22,4. Ini kalau STP. Berarti kalau begitu, kalau mau mencari molnya, kalau mau mencari volumenya, ya berarti volume CO2 yang B ya, volume CO2 sama dengan, kita lihat, volume sama dengan mol kali 22,4 ya, mol kali 22,4. Molnya CO2 nya berapa? Molnya CO2 nya 2 dikali 22,4 sama dengan 844 liter. Oke, ini volumenya. Sekarang yang C. Yang C ditanya adalah massa gas H2O. Ingat, kalau massa berarti kita hubungkan dengan massa, segitiga massa ya. Ini massa, ini mol, ini mR. Nah, kita hitung dulu. Oh, berarti massa H2O itu sama dengan mol kali mR H2O. Nah, mR H2O-nya berapa? Kita cari di sini. Oh, ini sudah diketahui nih. H itu 2, berarti 2 kali 1 ditambah ini MR-nya ya. Ditambah O-nya 1, 16. Oh, berarti 18. MR-nya 18. Molnya H2O itu 4 mol. Ya, 4 mol. Ini masukkan ke sini. Kalau yang ini berarti masukkan ke sini. Dikali 18.
sama dengan ini 2, ini berarti 3, 4, 72 gram. Jadi seperti itu dalam mengerjakannya. Oke, ini yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 5 ini sama, caranya sama. Pertama kamu harus cari mol awalnya dulu, berarti molnya Mg, molnya HCl. Di sini molnya Mg adalah 2,4 logam Mg. Habis bereaksi berarti artinya mol Mg-nya habis semua. Habis semua. Oke, jadi nanti kalau reaksinya ya kamu tulis pertama berarti molnya MgCl2 Mg kamu cari dulu, molnya Mg kamu cari dulu. Mg dicari berapa? Ini gram, berarti carinya dari mana? Dari massa per mr. Nah, ini kan gram soalnya, biar cari mol C. Nah, HCl-nya perlu nggak Pak? Karena dia bereaksi sempurna, berarti mol HCl diabaikan. Diabaikan saja. Karena apa? Karena jumlahnya banyak ini, banyak agar semua Mg bereaksi. Jadi kamu hanya butuh molnya Mg saja. Nanti perbandingan molnya Mg sama dengan perbandingan molnya HCl, perbandingan molnya MgCl2, dan perbandingan molnya si H2. Ya, jadi silakan dikerjakan.